Talk sama Poki. Ada poki di kiri. Jadi hari ini kita puasa, salah. Jadi episode kali ini kita mau bahas tentang yang dia bangga-banggain. Shoulder lebar, badan lebar, Shoulder aja. badan lebar. Tapi ya emang kurang ajar sih kalau ngomongin lebar. Bahunya dia sih. Enggak, karena ketolong klavikal aja. Apa? Shouldernya mah kecil, cuma ketolong klavikal aja gitu loh. Sudah dia kecil tadi. Ada orang gitu ya. Kalau bercanda. Oke. Jadi kenapa kita bahas shoulder? Karena sempat ramai juga kan? Sempat ramai. Sempat ramai masalah cara membesarkan bahu, cara melebarkan badan, cara membuat bahu samping jadi lebih menonjol. Nah, sampai banyak juga konten-konten yang apa ya, bilang ya, sampai Ada saking yang- gilanya tuh sampai di spamming, Ada sampai yang bilang gitu. Sampai ada yang bilang setuju soal spamming lateral raise. Terus ada yang menyenggol soal lateral raise di spam. Kalau kita sih nyenggolnya Nathan, soalnya dia spam doang. Kalau dia tuh spam aja. Nah, itu jadi gimana Bang? Apa yang mau lo omongin dulu nih? Paling pertama dulu deh, kita bakal bahas tentang shoulder. Hmm. Gua mau nanya ke lu, Wah, otot bahu itu terdiri dari apa aja nih buat penonton mungkin yang baru start ataupun yang masih beginner juga. sama gue juga masih begini. Sama. Cuma kan ada yang lebih beginner lagi pasti. Gak boleh gitu, Baru semua mulai. orang. Semua orang tuh ahli. Nggak tahu di mana ya tadi. Wah, ikutan tuh gua. Oke. Bahu itu nanti kita insert juga. Ya. Bahu itu ada 3. Hmm. Ada 3 kepala ibaratnya. Kenapa disebut kepala? Karena biasanya nyebutnya heads, Ya. ya kan? Jadi ada anterior head itu adalah bahu depan. Atau bahu depan. Boleh coba begini dong, lu tunjukin dong. Enggak ada. Enggak bisa nih anterior. Ada. Dia mau aja. Maksud lu. Jadi otot bahu depan anterior. Terus samping itu lateral head, Ya. head namanya. Tuh, Lateral head atau bahu samping. fat belt. Terus posterior itu belakang. belakang. Tuh. Bener kan? Bener. Nah, posterior itu otot bahu belakang. Dan masing-masing itu pasti ada ibaratnya bukan kelebihan ya, efeknya. Oke. Ada efek yang membuat bahu jadi lebih timbul. Tuh. Tuh. Nah, efeknya apa? Lu dah yang jelasin dah. Nah, jadi sebenarnya ini kan kita udah menjelaskan tentang bahu basicnya dulu, udah ada terdiri dari 3 kepala bagian, dan itu udah berserta dengan nama-namanya gitu loh kan. Yoi. Jadi kalau misalkan yang untuk setiap bahu ini emang punya efek masing-masing yang membuat entah secara nggak pakai baju ataupun tidak pakai baju, dia memberikan efek masing-masing. Misalnya contoh front delt. Front delt itu biasanya kan bareng sama chest ya, kalau gua ngeliatnya gitu. Dia bakal looks-nya bakal lebih keisi itu di saat saat lu buka baju. Gitu loh, untuk front delt-nya, dan Membuat untuk badan kita jadi lebih tebel. tebal, betul. Looks tebel itu dari front delt kalau menurut gua. Nah, kalau kita pindah ke samping, ke side delt-nya. Side delt-nya ini yang membuat visual seakan-akan kita frame-nya lebar. Yoi. Dan memberikan visual tuh kita badannya tuh kayak, ya benar kayak kemarin kita bahas, kayak seakan-akan badannya ataupun Doritos. Yes. Jadi side delt itu yang paling besar fungsinya untuk terlihat bahu itu seperti lebar ataupun berisi juga sih. Yes, betul. Nah, terakhir itu di real delt, posterior, untuk otot belakang itu kebanyakan sih ya yang gue tahu ya, yang gue tahu itu real delt itu banyak orang yang
leg tuh artinya dalam arti jadi depan sama samping gede, Oh, belakangnya kurang. Leg belakangnya itu maksudnya ya, kurang. kurang. Leg itu LACK ya, kurang kecil. Jadi karena dia kebanyakan fokusnya antara di front dan side-nya itu. Yes. Gitu loh. Tapi sebenarnya menurut gua ya balik lagi tergantung ke MC-nya masing-masing sih, karena pada dasarnya saat lu main back exercise compound Iya. itu real dead pasti terlibat. Contohnya pas di lat pull down, Pull down, pull up, rowing itu paling besar menurut gua. paling kena juga. Rowing paling besar. Jadi itu termasuk compound dan pasti terlibat. Tapi kalau ada beberapa orang yang main back tapi real dead-nya masih kecil juga, emang mungkin dia lebih butuh ekstra, lebih fokus latihan di real dead-nya gitu. Ada lebih fokus itu maksudnya gini. Pertama MC-nya diperhatiin, terus formnya harus sangat diperhatikan. Ketiga itu jumlah set per week-nya itu diperhatikan juga. Jadi kalau maksudnya jumlah set per week ya bener kan, set per week-nya itu diperhatikan. Kalau misalnya kita tahu nih belakang kita, shoulder belakang kita itu kurang. Ya. Nah itu kita mainin dari biasanya dua bukan set sih, maksudnya apa ya? Iya bener. Misalnya bener. 2 kali, Ya. 2 kali aja dalam seminggu. Nah itu kita tambahin Ya. jadi 3 kali. Betul. Gitu. Terserah mau masukinnya dimanapun gitu. Entah mau di setnya jadi nambah, Betul. variasinya ataupun nambah. Betul. Harus jadi lo jadi lebih fokus ke otot yang leg tadi itu, gitu loh. Nggak harus maksudnya tuh nggak harus, sebenarnya bukan maksudnya ya. Lebih dianjurkan, lebih prefer yang tadi si Bang Abi jelasin. Tuh, jadi nambah set aja tuh. Atau kalau ada juga yang lebih prefer gini, Bang. Ada juga yang lebih prefer misalnya di push mereka main, terus di pull mereka main, Betul. terus di Push pull kedua, push pull keduanya mereka main Betul. gitu. Itu kan nambah juga tuh. Ya, benar. Tapi dengan set yang sama, misalnya cuma 4 set betul. atau cuma 3 set gitu. Ada juga yang kayak Bang Abi cuma main di push atau pull, terus di push atau pull berikutnya Berikut ya. kayak gitu lagi juga. Cuman itu ditambahin aja. Benar. Jadi 6 set atau jadi 8 set. Betul. Gitu. Pokoknya kalau kalau intensitas sama volume ntar kali ya, masih terakhir. Nah kalau menurut lo nih Yo, dari otot yang bahu ini, menurut lo otot yang paling besar itu di mana dari ketiga kepala ini? Dalam hal apa dulu nih? Size yang paling memadai. Size sebenarnya kalau bicaranya soal size ya. Kalau bicaranya soal size itu pasti akan lebih cepat atau lebih terdevelop size-nya itu di front, Betul. di anterior. Karena Benar. dari semua gerakan push itu sangat kena, Betul. ya kan? Kecuali tricep. Ya. Push yang maksudnya dulu adalah kayak bench press, Betul. terus di incline, Iya. di kita dips itu juga kena. Betul. Tuh, karena ya itu kan gerakannya push, dia kan juga membantu kan, Betul. membantu banget kita untuk menambah dorongan. Betul. Nah jadi kayak bench press aja itu kan maksudnya compound movement. Betul. Nah itu salah satu otot yang kena itu adalah selain chest, dia di Front delt. shoulder front delt-nya kayak gitu. Karena emang front delt ini termasuk bagian chest lagi, bagian shoulder yang paling otot menurut gua tuh paling apa ya, paling Mudah terdevelop gitu. terdevelop dan supportnya itu di antara push day itu paling kepake. Benar. Paling kepake. Jadi makanya kalau gua pribadi kalau di saat gua push day ataupun chest exercise, begitu udah ganti ke shoulder exercise, gua main front deltnya udah nggak begitu effort banget. Paling cuma 2 sampai 3 set aja udah cukup gitu loh. Benar. Dengan MC yang baik pun juga sebenarnya udah cukup lah, nggak perlu sampai lu habis bench press atau incline press ya kan, masing-masing misalnya contoh 4 set, habis itu lu pindah ke exercise shoulder, lu main front deltnya 4 set lagi. Jadi kayak menurut gua tuh terlalu too much aja gitu loh. Jadi kayak menurut gua ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak gue
lu tau kan pas gue kalau lagi push, gue bench press udah lumayan, Iya, ya kan, udah lumayan berat bebannya. Iya. Terus incline juga, gue dips juga kan. Benar. Terus akhirnya gue main shoulder press. Kalau Bang Abi kan biasanya dia front raise, Betul. ya kan. Itu emang bener mengisolate banget. Betul. Cuman kalau gue kenapa gue main di apa? Entah mesin shoulder press atau apapun itu. Iya. Gue selain fokus ngedevelop ini, gue juga fokus di ngedevelop di tricep gue. Tricep, betul. Tuh. Kalau kita main shoulder press kan emang kita develop tricep juga. Benar. Nah, cuman ya itu gue balik lagi MC gue kalau shoulder depan gue lebih prefer di shoulder press dibanding gue front raise gitu. Nah, tapi Bang, ada satu juga sebenarnya dia masuknya bisa ke bahu, bisa masuk ke back juga. Cuman ada orang yang memasukkan otot ini ke dalam bagian bahu kayak gua. Contohnya itu ada bukan contohnya, gerakan itu yang bukan gerakan. Ototnya itu adalah trapezius. Trapezius. Yeah. Sebenarnya kan banyak yang bilang itu lebih masuknya ke back. Iya. Lebih masuknya ke back. Trapezius back, betul. Masuknya lebih ke back kan. Cuman gua memasukkan apa ya? Trapezius itu bisa juga ke shoulder. Ke bagian shoulder gitu loh. Maksudnya gini. Kan kenapa gua masukin di situ? Karena gua pernah baca. Trapezius ini, otot trapezius ini yang kan bahu nih udah buat kita jadi lebih lebar. Iya. Dan lebih terlihat lebih tebel. Apalagi kalau otot bahunya udah bulat banget dan 3D banget. Nah, ini membuat kita jadi besar itu si trapezius. Yang gua pernah baca kayak gitu. Jadi si trapezius itu ngambil peran penting mengambil visual untuk shoulder itu terlihat lebih ngisi. Lebih ngisi dan membuat badan kita jadi lebih besar gitu loh, jadi lebih Tapi lebih tebel emang gitu. iya sih kalau trapezius sih iya, yuk. Ya Kalau kan? lu punya trapezius gede tuh seakan-akan maupun di baju nggak di baju tuh membuat shoulder lu itu antara Benar. trapezius dan shoulder tuh ada gap. Bener. Jadi seakan-akan dia tuh mengisi kan. Bener. Iya. Jadi Setuju. ada ini ya. Nih kalau misalnya otot kita udah bulat nih bahunya nih. Terus kan bener di bilang ada gapnya. Nah. Terus trapeziusnya gede. Jadi kelihatannya wah ini orang naik gitu iya ya. kan? Jadi kayak ini Bener. udah bulat begini. Kayak ada lembah bawahnya terus naik lagi. Wah, Iya, itu bener. Itu kenapa gue lebih prefer masukin trapezius itu latihan ya antara latihan atau ototnya ke dalam shoulder. Oke, paham. Karena gue suka efek di situnya. Oke. Karena sejujurnya gue kalau latihan trapezius nggak bisa relate. Gue nggak ada gue soal itu kan. Gak apa-apa. Iya, trapezius gue nggak ada emang kok. Gak apa-apa. Yang penting shoulder gue ngisi. sama aja bos. Padahal tuh gue short clavicle dia long clavicle tapi gue tangil aja dulu. Ini lebar juga. Emang baju ini bikin gue. Tapi kan gue bilang baju lu pada kalau mau kelihatan lebar ya kuncinya tuh di jahitan baju ini nih. Kalau udah susah-susah bikin shouldernya. Oh iya gitu. Cuma kalau mau lebih effort kan lebih laki. Oh ya oke. Padahal short clavicle. Ngomong. Gua nggak ngomong apa-apa ya. Itu gua kan gitu. Gua udah short clavicle endomorph lagi. Apa bos? Jadi lebih tebal bos. Masuk nih ke poin selanjutnya. Boleh. Kita ntar masing-masing poin masing-masing ya. Yang membuat shoulder 3D itu gimana yo? Kalau dari pandangan lu? Yang membuat shoulder 3D itu buat gua adalah di otot bahu belakang. Setuju? Posterior. Betul. Karena Setuju banget. yang benar-benar membuat 3D kan jadi bentuk hurufnya D. Iya. Shoulder tuh kalau benar-benar jadi itu jadi huruf D. Betul. Dan itu ya kalau belakangnya nggak ada berarti hurufnya D-nya krek. Betul. Betul. Gini tuh. Ya kan? Tuh gue yang membuat jadi lebih 3D itu adalah si shoulder belakang. Benar sama. Gua pun juga sama sih karena emang udah pasti ya fake-nya juga gitu. Benar. Yang ngebuat shoulder itu terlihat lebih ya kesan 3D ataupun dari angle depan, lihat orang mau lihat lo dari angle depan sampai ke samping ke belakang pun itu emang fronted udah nggak perlu diomongin lah fronted karena kita Betul. setiap
nge-gym udah pasti kena gitu. Betul. Tapi real depth itu paling penting. Betul. Yang ngebuat itu seakan-akan shoulder lu dari belakang sampai belakang ngisi ya. Jadi emang front depth kalau yang membuat 3D. Jadi kalau lu pada ngecek ngerasa shoulder lu nggak berisi, coba cek ininya. Karena gue yakin lu nge-gym pun juga depan udah pasti keisi. Udah pasti keisi banget. Iya, Paling keisi. lateral pun juga pasti sering. Paling kayaknya kalau menurut gue tuh banyak orang yang, ini pendapat pribadi gue ya. Ya. Banyak orang tuh yang malah fokus latihannya di lateral raise. Iya, benar-benar. Karena emang yang diciptakan itu adalah membuat wide frame body. Iya, betul. Ya kan? Betul. Membuat badan lebar, tapi gak membuat badan dari belakang juga terlihat berisi dan lebar. Benar. Karena kan angle belakang juga penting gitu loh. Bener. Karena ada yang bilang the sexiest muscle on body itu adalah back. Ya. Tapi kalau back lu udah jadi tapi Ininya leg ya di sini Nah, belakangnya itu. kosong tuh aneh. Itu bener. aneh banget. Orang kayak nge-V terus tebel tapi shouldernya tuh kayak bolong Jadi gitu. udah begini terus begini Iya. itu gimana? Melompong benar. Sebenarnya kalau dari depan lu udah terlihat udah begini terus udah bulat tapi di belakangnya begini rata gini itu kayak ngeliatnya masih ada yang kurang juga nih dari dia gitu. Betul. Tuh. Karena menurut gua masih kemarin pun aja gua pergi malam ya, maksudnya di luar. Gue ketemu yuk badan bener-bener orang-orang kayak siapa ya, gue gondrong, badannya jadi, tangan gede, backnya jadi, chestnya muncul, cuman shouldernya tuh kayak beda yuk. Gue tahu lu secara vertikal, tapi ini shoulder lu tuh ngisi semua. Gue tahu lu latihan semua keisi, tapi ini orang tuh beda. Jadi kayak lu tadi bilang, chest, back, ada, shouldernya tuh kempes. Jadi kayak gue nggak ngerti sih apa gimana. Mungkin dia ada intensitasnya atau volume di sini kurang apa gimana, gue nggak paham juga. Tapi menurut gue kayak dilihatnya kayak kalau emang kita nggak fokus ke real depth, ke shoulder kita lah ya, shoulder belakang tuh kayak kurang enak gitu lihatnya kalau nggak ngisi semua gitu loh. Nah kalau dari lu ya, yang paling lu suka tuh di mana? Dari part of your shoulder ya. Kalau gue sih tetap shoulder yang gue suka adalah depan gue. Karena ya emang udah gue nggak tahu lebih suka lihat shoulder depan gua dibanding samping ya. Tuh, selain gua short clavicle ya. Lanjut lah. Ya, kalau gua sejujurnya gua lebih suka belakangnya yo. Karena kenapa? Side dead ini di side dead gua itu nggak bisa dilihat ototnya. Even gua lagi flexing pun juga nggak bisa gue lihat. Tapi yang bisa gue lihat jelas adalah belakang gua. Jadi yang membuat seakan-akan gue lebar ataupun berisi itu karena belakang gue. Benar. Jadi karena gue banyak back exercise yang gue tuh lumayan banyak di relate-nya juga yang developnya. Banyak banget yang develop dan jadi gue ngerasa otot favorit gue di shoulder gue adalah real dead ini karena itu yang memberi visual tuh besar. Gitu. Lu ngelihat posterior head lo itu muncul tuh pas lagi apa? Posingnya kalau biasanya posing, gitu. posing. Kalau lagi posingnya kalau lagi side chest ataupun pas lagi begini. Nah kalau pas lagi gini pun juga sebenarnya kelihatan. Kalau gue dari nyamping gini gue kelihatan. Gitu. Jadi side deadnya itu tuh kalau menurut gue di gue itu mungkin karena gue banyak fat juga. Dia itu hanya ngebuletin aja. Tapi secara definisinya sampingnya itu gue nggak pernah lihat sih. Jadi ada cuman yang ketutupan fat aja kan. Cuman yang paling jelas muncul itu di saat gue side chest adalah si real dead ini. Jadi kalau pas tricep beli gini tuh kan yang belakang gini. Itu kelihatan juga nggak sih? Itu kelihatan tapi gue lebih developnya tetap di real deadnya. Pas gue begini. Itu real dead kelihatan banget dong. Kelihatan. Oh, berarti kalau melihat real dead kita udah ini yang pas lagi side chest tuh paling jelas. Side chest ya. Side chest pose side chest itu paling jelas kalau lu mau lihat. Pose side chest tuh paling enak tuh dilihat tuh sibam sih. Ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi sih itu dia bener. Shouldernya tuh muter gitu di jalan. Kayak lu ngeliat globe gitu. Bener nggak mau lihat belum? Ada nggak ya yang ngedit nggak ya? Pas dia begini taruh bumi. Iya. Keren sih hati gue ada. Oke, itu lu. Dari gue udah kan. Kalau gue kan ya. Oh lu frontal Kalau gue frontal karena ya udah gue nggak begitu effort karena lu tahu gue tipenya orang yang bukan
gue effort, tapi kalau gue tahu udah ada yang gue mudah untuk develop, ya, gue ya. jadi lebih, udah gue lebih suka di situ aja, ya kan. Dan ya latihan gue kan juga sama-sama aja. Kalau lu kan masih ada variasi ini, variasi itu, ya kan. Gue ya udah, gue di situ aja, tapi gue ngerubahnya dari intensitasnya aja. Kan? Betul. Tuh. Nah, kalau ngomongin soal intensitas, itu lebih disarankan gimana kalau untuk melatih otot bahu kita? Ini dari gua dulu ya, karena pasti dari gua dengan secara intensitas atau volume kita berdua akan beda. Iya. Tapi ini berdasarkan apa yang badan gua rasakan dan feedback muscle gua seperti apa. Yes. Gua baca dari salah satu source-nya Jeff Nippard, kalau nggak salah Jeff Nippard atau Jeremy Etier. Shoulder itu kan otot kecil ya, otot kecil yang dilatihnya itu sekitar per week-nya 12 sampai 15 set untuk otot kecil. 12 sampai 15 set seminggu. Oke. Untuk otot kecil ya. 12 sampai 15 set itu untuk otot kecil mau manapun itu. Ya, otot kecil yang jadi gue terapkan ke shoulder gitu loh kan. Dan gue terapkan akhirnya di antara gue, kalau nggak salah tuh shoulder tuh gue per weeknya per minggunya itu nyampe di sekitar 12 sampai 13 gitu. Atau kadang-kadang bisa lebih ya, kadang-kadang kan karena jadwalnya kan nggak selalu sama ya. Itu feedback ke muscle dan otot gue adalah sangat baik dan juga recovery-nya juga enak gitu loh. Jadi emang benar dari si research-nya si mereka berdua tadi ini, untuk otot kecil 12 sampai 15 set itu udah yang cukup bagi gua. Oke. Jadi cara kalau lu nanya secara pribadi intensitas dan volume itu berapa yang baik sih ya tadi sih. Jadi lu balik lagi ke basicnya, research-nya adalah 12 sampai 15 set untuk otot bahu. Oke. Itu pembagiannya lu kayak gimana? Ya misalkan Salah satu otot kecil deh. Misalkan kayak shoulder-nya nih 12 sampai 15 set, hari Senin misalkan ini 3 set. Gitu loh untuk front deadnya. Ntar di next selanjutnya lagi ada yang ngedevelop lagi main front dead lagi, main 3 set lagi. Pokoknya lu kaliin terus aja. Sampai per minggu itu dapat berapa set gitu loh totalnya. Gitu. Karena kan dari front dead kan misalkan gini deh. Lu kayak main dada nih. Ya kan gimana bisa sampai 15 sampai 20 set per minggu, kan lu main dada 3 set. Itu baru bench press doang. Oh. Belum ada incline-nya. Oke. Belum ada dips-nya ataupun chest flies. Oke, berarti maksudnya 12 set per week itu berarti tiga macam tiga macam Setnya digabungin. itu setnya digabungin. Iya. Nah, kaliin chest kedua. Oke. Gitu kan tuh udah 3 kali 3 aja udah berapa? 9. Ya kan? Kali 3 Ini lagi. makanya gue klarifikasi karena takutnya ada yang nonton nggak paham. Oh iya belum iya. nangkep yang maksudnya kayak gitu. Gue lupa juga sih ngejelasin maksudnya gimana. Jadi gitu. 3 macam exercise, setnya itu masing-masing misal 3 set. Ya, hitungannya semua udah 9 kan. Benar. Chest per hari pertama, chest hari kedua sama 9 tambah 9 18. Nah, udah 18 set per minggu gitu. Nah, itu pun sama berlaku untuk otot kecil tadi si shoulder kalau begitu sih. Gue nih pokoknya nggak ada ngide sendiri, nggak ada apapun kayak berapa set yang penting dilatih aja dah. Gue tetap research lah, nyari tahu yang baik itu recovery-nya gimana. Terus nggak asal main udah nggak pegel langsung dihajar lagi. Karena kan menurut gue itu lumayan, lu mau growth gede tapi kalau lu juga asal-asalan gimana mau growth sih. Rest between setnya diperhatiin juga. Betul. Rest between setnya juga diperhatiin banget. Karena kalau nggak diperhatiin, ya gimana ya? Emang sih sebenarnya bisa bang. Itu gua agak setuju dengan yang nggak memperhatikan ini. Karena maksudnya gini loh. Misalnya udah nih set 1. Ya. Terus ngerasa aku masih begini, masih ready. Ya. Restnya yang harusnya dianjurkan kalau untuk ini dalam konteks hypertrophy ya. Dalam hypertrophy itu kan 30 sampai 2 menit lah ya. 2 menit lah ya. 30 Ya. detik sampai 2 menit paling lama. Itu. Ya kan misalnya gue lagi shoulder press. Terus oke. Masih ready nih gue kayak masih ready tuh. Terus gue udah gue berdasarkan lancar-lancar aja, misalnya gue udah
kayaknya gue udah 30 detik nih, terus gue main lagi. Tuh, gue agak setuju yang kayak gitu. Tapi ada momen yang dimana gue pernah ngelakuin itu, ya kan? Gue kan biasanya lu tau lah gue pakai timer. Iya. Ya kan, gue suka pakai timer. Terus nggak, ya kayak belum sampai 30 detik gue udah main lagi. Yang tadi ya set 1 gue sampai 12 reps, ini cuma 8. Iya. Dengan beban yang sama. Sama. Karena ya benar, otot pun juga butuh apa sih namanya ya sebutannya ya, recovery ya, jatuhnya recovery. Ada restnya, restnya gitu. Kayak mungkin set 1 kedua ready, mungkin pas ke set 3 kan ada stres lebih di satu kedua yang karena lu cepet ini. Bener. Tapi maksud gue setuju di sini adalah itu bener-bener bisa close to failure. Benar. To failure. Benar. Jadi kalau misalkan dari set ke-1 menuju ke set 2, lu ngerasa pas di antara set 1 ke 2 ini lu ngerasa masih ready, harusnya 2 menit, lu masih 30 detik bisa ngangkat lagi. Gue sih mikirnya bukan ototnya sih, gue ngerasa ini bebannya kurang. Iya. Kalau bagi gue gitu. Jadi kalau gue dari mindset pertama pun udah harus close to failure lah ya, misalkan dari 6 sampai 12 ataupun sampai 10 lah. Gitu loh. Kalau gue sih lebih ke prefer yang dimana sebenarnya selain kita main feeling, ya lu juga ngikutin ibaratnya pakem lah ya, pakem yang udah dibuat. Benar. Bukan dibuat ya, udah diketahuin secara luas di dunia fitness, di dunia gym. Betul. Tuh, emang kalau untuk target kita hypertrophy. Tuh. Nah, next apa? Kalau dari gini deh. Kan tadi gue sempet nyinggung trapezius. Iya. Ya kan? Trapezius itu kan banyak yang bilang itu dia back. Lebih maksudnya ke back. Karena emang dia tendonnya juga kan ke. Iya benar sih, tendonnya ke back. Di bagian back kan. Benar, tendonnya ke back. Nah, cuman ya kalau ngomongin shoulder, orang-orang yang shouldernya udah gede, udah lebar dan udah bulat banget, itu udah sering lah ya. Iya. Kayak contoh si Bam. Tuh. Terus kalau di Indonesianya bisa Aderai, Iya. bisa Bobby Ida, bisa Koderik, ya kan? Atau mungkin bisa VJ juga. Tuh. Nah, kalau yang ngomongin trapezius, kayak menurut gue itu masih jarang. Ya. Oke. Orang-orang dengan trapezius gila kalau menurut lo siapa? Ya. Kalau orang Selain gue nih, mohon maaf. Tunggu kan bangsa. Kedengeran gak tuh? Bangsa. Perut gua aja nolak dengerin aja. Kalau di Indo gua ngelihatnya trapezius gila itu Isai sih. Oh iya sih. Isai Gesek iya sih. Gesek ngaco sih itu. Shouldernya udah, dia badannya sumpah ya, udah badan qualified Olympia banget gak sih? Yang luar, maksudnya ya qualified Olympia banget dari segi, ya kalau segi definisi udah pasti lah. Estetiknya bener-bener banget itu. Estetik Olympia banget gitu loh. Bukan kan, tapi ini sorry ya, kan ada yang bilang siapa yang dulu gubernur, Bang Kris. Oh iya. Bang Kris Putra. Ya. Terus ngeliat akhirnya yang malah qualify malah si Isai Gesek buat ke Olympia. Tapi jangan salah, Kris Putra itu malah yang ngebuka jalannya loh. Iya, dia yang ngebuka portalnya. Gitu. Dan menurut gue trapeziusnya Kris Putra juga oke loh. Iya. Trapeziusnya Kris Putra juga oke loh. Tapi emang kalau emang ngelihat dari bentuk muscle mass dan estetikanya sih ya si Isai Gesek. Betul. Tuh. Ada satu lagi yang ada satu lagi yang lolos Olympia juga selain Isai Gesek, satu lagi gue lupa namanya. Siapa ya? Enggak tahu gue. Aduh, gue lupa namanya. Enggak tahu gue. Dia juga bagus. Maksudnya banyak lah orang-orang udah banyak. Orang-orang lokal yang maksudnya badannya terdefinisi bagus-bagus. Mungkin emang kita kurang juga knowledge-nya tentang lokal-lokal, karena kan kita patokannya, kalau gua pribadi kayak udah ibaratnya si bam gitu loh. Kalau nggak strongman gitu. Jadi kayak yang Indo kurang. Ya, yang Indo tuh paling yang menonjol-nonjol aja yang akhirnya gua tahu gitu loh. Jadi yang akhirnya benar, yang akhirnya terekspos. Kayak contohnya kayak temen gue yang awam aja, yang nggak nge-gym aja, kayak sampai tahu Kris Putra. Iya. Jadi dia tuh karena dia entertainnya bagus kan menonjol. Jadi gitu sih.
Sama sistemnya sebenarnya apa nggak ada bedanya sama kayak Sibam karena terlalu menonjol kan. Iya. Kita jadi tahu gitu. Tapi kalau gue sih mungkin kalau di Indonesia sama ya. Si Isak Esek, terus Bobby D juga sebenarnya oke loh. Bobby D trapesiusnya juga oke. Terus estetika badannya juga natural bodybuilder oke. Iya. Terus kayak ya legend sih udah lah yang ada Rai, ya kan, terus Koderik gitu. Tapi kalau orang luar sih selain Sibam, ini dalam konteksnya trapesius ya. Iya. Ini almarhum Joe Static. Oh iya. Itu gue suka dengan bentuk trapesiusnya dia. Betul. Ini kalau untuk bodybuilder ya. Itu Doritos ya dia itu. Doritos. Dia Doritos tuh. Dia Doritos. Gendernya. Tuh, kalau di luar atlet tuh yang gue tahu tuh John Cena. Oh dia bertebak sih. Terus strapsnya juga dari zaman kita kecil juga. Iya tuh. Yang Itu bulat sendiri. Begini banget tuh kayak kan harusnya traps tuh begini ya. Dia kayak begini kan. Oh kayak ini juga ada punduk sendiri kayak Iya. strapsnya si Brock Lesnar. Iya. Brock Lesnar kan terkenal dengan punduknya Iya gitu. benar. Kesannya gini. Jadi kayak bener. Iya. Tuh, itu trapesius juga berarti juga bisa bikin kan kalau back kan bisa membuat kita jadi kayak kura-kura tuh. Iya. Tebal, lebar dan bulat. Hmm. Tapi didukung banget juga dong sama trapesius. Trapesius, iya Kayak karena Brock Lesnar. bener. Back itu akan lebih terdefinisi dan lebih estetik itu di saat lu ngepost trapsnya juga keluar gitu, Wah, itu. muncul gitu. Makanya gue kadang-kadang suka nggak relate, gue kalau lagi ngepost nge-back tapi trapesius nggak ada tuh kadang-kadang kayak aduh anjing gitu loh, emang susah padahal gue main tapi nggak tahu gue yo. Kebalikannya dong. Iya, Dia nggak pernah mau sih lu pakai dumbbell sama gua. gue nggak dapet MC-nya, udah paling bener gue pakai Smith di ujung tarik. Kadang-kadang gitu. Padahal gerakannya gitu-gitu doang ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak sembarangan asal kayak Bener. gue juga nggak asal keluk doang. Terus kemarin juga si nggak perlu mau mention deh kalau itu. Jadi dia nggak asal naik gitu, tapi ada jadi ke belakang, lean dikit banget, terus dia agak kayak si apa sih namanya ini trapesius kita kayak menyamperin ke leher kita gitu loh. Gitu ya. Gue sama itu kayak ya natural aja. Emang sebenarnya ada yang bilang itu natural begini aja kayak gerakan kita nggak tahu. Iya, tinggal naik atas kan. Tuh. Karena kan kayak gue tau. Kayak kebanyakan orang lateral raise aja kan kenanya ke trapesius kan. Itu ya. Bener kan? Nah, berarti kan berarti kan dengan begitu kan trapesius itu natural aja udah kena dong kalau kita lateral. Iya. Gak perlu mengarahkan kemana-mana Iya. di saat lu lateral gitu. Jadi gue terapkan yang sama. Begitu gue trapesius ya udah gue cuma sekedar gini aja. Tapi kena kan? Kena, sebenarnya kena. Cuman tetap aja. Mungkin growth-nya lebih lama aja gue. Itu kalau gue yang tadi lu bilang dia ya agak begini. Kan kita suka pakai kabel tuh. Iya. Pakai kabel, pakai long bar terus begini. Naik Itu gue lebih yang masuknya begini. Nah kalau pakai dumbbell gue bisa dua. Gue bisa natural dengan kayak begini aja, ataupun lean atau gue agak lean sedikit. ke depan sedikit, narik. Sejujurnya otot trapesius itu otot yang belum gua cari tahu sih, lebih tepatnya ada bagian apa aja. Karena setahu gua hanya yang gua tahu, nggak karena gua nggak cari tahu ya gede aja gitu loh. Tapi gue kayak tahu aja cuma ototnya gitu doang. iya, dan juga nggak pernah mencari tahu karena nggak relax juga. Tapi gue malah nggak nyari tahu. Hah? Gue malah nggak nyari tahu soal trapesius. Kalau lu Iya. kan belum. Iya. Kalau gue malah nggak nyari tahu. Ya karena udah ada bangsat. Oh, kan itu maksudnya. Enggak. Arahnya ke situ anjing. Enggak aja. Maksudnya gini, gue soalnya tahu Sebelum latihan gua selalu pakai rimba loh. Kreatinnya. Valtin. Enggak, gue pakai Profus. Oh, propose. Oh, yang kreatin matrixnya ya. Yoi. Oh iya sih. Yang flavor itu. Profus. Di kita lagi banyak pakai tuh ya. Banyak. Nggak Dan udah lumayan juga orang yang naik. Bener kali aja Naik propose pakai. mau masuk kan. Enggak sih, kalau gue pengen naik Revolin sih. Oke. Tapi gue gak apa-apa kalau Profus mau masuk cepet. Karena gue udah pernah pakai. Iya. Sejujurnya gue dua-duanya udah pernah pakai. Pakai Revolin udah pernah. Pakai Profus udah pernah gitu. Dan dua-duanya yang unflavor gue juga pernah nyobain. Tuh, ya sama aja rasanya, emang gak ada rasanya. Tuh. Tapi secara power enak dong. Enak. Performa lu
enak. Selain tenaga gue juga udah gede ya, Iya. nambahin juga. Langsung dikit sombong ya bos. Anjing, kalau mau bagusin brandnya mas. Enggak, tapi emang bener. Iya, iya, iya. Emang bener, nambah ini juga power gue sampai sekarang. Provos gue udah beli, kayak gue udah beli 2 kali deh. Nah, Provos ya. Ini sampai sekarang gue masih ada nih. Yang Matrix yang ini, Matrix. kreatin, iya. Gue baru mau coba sih si Provos ini, Matrix ini. Nah, kalau gue pengen coba tuh sebenarnya Puro. Oh Puro, iya. Puroway. Puroway. Puroway itu gue penasaran. Kayaknya lebih BA-nya si ini ya, Zia. Zia, Iya, betul. Zia Maulana, terus yang sering gue tunjukin dulu Stefesnik. Teknik. Oh iya. Itu dia juga udah pakai Puro dan gue kayaknya rasanya lebih bikin gue menarik ke sana gitu kayak. Oh iya. Tapi emang gue sih sampai sekarang best masih tetap Evolin Isolin Strawberry. Iya, lu pernah nyobain kan? Pernah gue kasih kan terus kayak Isolin Strawberry emang enak banget aja, bener-bener kayak gua kan pakai minumnya kayak susu juga ya, pakai fresh milk, jadi kayak lebih dicampur Isolin tuh lebih kayak bener-bener kayak ultramilk yang strawberry. iya, tapi rasanya lebih keluar. Iya betul. Rasa stroberinya lebih keluar Iya, dibanding lebih strong. ultramilk strawberry. Dah ya, jadi kayaknya kalau shoulder itu doang kali ya. Iya, karena shoulder juga emang ya otot kecil, cuma 3 bagian dan exercise-nya juga dikit sih. Ya banyak sih mungkin variasinya. Variasinya banyak. Cuman yang paling develop Terakhir deh. Kita nggak usah nutup kayak omongan ini. Nah, Dari 3 otot itu yang sangat direkomendasikan apa untuk membesarkan. membuat otot bahu. Kalau dari gua Masing-masing satu aja. Gua sebenarnya sama, gua sama lu tuh sama. ya. Tuh. Cuman bedanya mungkin bedanya cuma di front delta doang. Jadi lu nih maksudnya nanya exercise-nya atau Exercise-nya. kalau untuk the best exercise-nya ya? Yes, itu exercise. Untuk front delt-nya udah pasti shoulder press. Berarti sama. Shoulder press, karena shoulder press aja itu walaupun sedikit, shoulder press itu side delt sama posterior lu Juga kena. Itu sebenarnya main walaupun cuma kecil. Shoulder press karena compound movement juga menurut gua. Atau kalau yang mau mainin semuanya tapi benar-benar kerasa itu military press. Ya, military press betul. Tapi kalau ini kan kita konteksnya untuk di satu doang. Betul. Itu adalah si Shoulder press tadi. Untuk side delt-nya udah of course lateral. Lateral raise. Kalau enggak cable alternatifnya. Iya. Cable raises. tetap kan gerakannya samping Tuh. juga. Yang terakhir untuk real delt, untuk terakhir itu dumbbell row biasa sih. Oh, rear delt flies. Real Apa delt gimana? flies. Enggak, yang rowingnya. Oh, yang kita bisa main. Nah, itu bisa. Double row ya buat real deltnya itu gitu loh. Udah paling sih itu doang sih dari ketiga itu yang menurut gue MC-nya paling terbaik ya. Tapi lu mungkin ada MC yang exercise lain yang MC-nya lebih baik. Ya kenapa enggak? Enggak apa-apa gitu loh. Cari MC terbaiknya aja gitu. Boleh tulis juga aja, tulis aja di komen bilang, "Bang, gue malah ngerasanya pakai gerakan ini." Iya, selama lu ada hasilnya dan gede, ya kenapa? Gua nggak akan bilang lu Jangan ngelakuin itu. Ini jangan lakuin lateral raise, jangan itu nggak kurang ini lebih baik upright row nggak ngaruh. Kayak gitu nggak ngaruh. Baik lagi ke MC lu terbaik itu di mana? Benar. Gitu. Kalau dari lu untuk 3 otot masing-masing. Sama. Udah sama ya, sama. Emang itu udah paling top tier-nya. Top lah. tier ya. Iya, udah top tier udah paling. Kita nggak perlu bikin yang tuh, nggak gitu deh aja dari kita gitu doang. Paling simple. Itu dan karena paling back to basic sih sebenarnya. Yes, tuh fundamentalnya di situ. Di situ udah 3 itu tadi. Oke. Jadi Ya paling gitu sih bahasan kita tentang shoulder. Pokoknya jangan lupa untuk melatih real delt kalau dari gua. udah nggak ada lagi di itu.